Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di Indonesia sekalian? Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari Kabupaten Kebumen. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dwi Yunita Sari, guru di SMA Negeri 2 Kebumen. Dan saya Nurul Wahida dari SMA Negeri 1 Kutowinan. Dan saya Ibu Yumina dari SMA Negeri 1 Kebumen. Izinkan kami akan melakukan proses demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yumina. Waalaikumsalam Bu Yunita. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah, seperti yang Bu Yunita lihat, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana? Sudah siap melakukan coaching nanti? Ya, sudah beberapa saya persiapkan untuk melakukan coaching. Oke, Ibu Yumina, sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa rubrik tentang coaching agar nanti proses coaching yang Ibu lakukan akan menjadi lebih ideal, ya. Oke, yang terima pertama kasih. itu tentang rubrik penilaian, Ibu. Coaching Ibu akan menjadi sangat ideal apabila Ibu memperhatikan 3 hal. Yang pertama, Bu Yumina harus berusaha presence atau mendengarkan aktif dari coachee. Oke. Jadi kalau sebisa mungkin Ibu harus bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, dan jangan lupa yang terpenting adalah menangkap emosi coachee. Oke. Oke, yang kedua ya, kita harus berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke. Jadi kita bisa menggali solusi yang akan diberikan oleh coachee kita. Oke. Yang ketiga, kita harus memberdayakan coachee, Ibu. Jadi sebisa mungkin kita membantu coachee agar mereka bisa menarik solusi dan juga rencana aksi yang akan mereka lakukan. Siap. Oke. Ya. Yang kedua Ibu Yum, Oke. ada 3 prinsip coaching, Bu. Masih ingat kan? Ya. Yang pertama, Bu Yum harus memastikan prinsip kemitraan. Yaitu Ibu menciptakan suasana yang nyaman antara coach dan juga coachee. Jadi diskusi akan semakin berjalan lancar. Yang kedua adalah proses kreatif. Bagaimana kita memancing coachee agar bisa berpikir aktif dan menghasilkan ide-ide dari permasalahan yang dia hadapi. Oke. Sementara yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coachee. Oke. Ya, jadi percakapan jangan lupa kita akhiri dengan rencana tindak lanjut coachee ya. Oke. Jadi solusi akan menjadi semakin maksimal dan lebih mantap. Terima kasih Bu Yunita. Oke, by the way sebelum mulai, kira-kira saya penasaran, kompetensi apa sih yang ingin Bu Yumina kembangkan dalam proses coaching nantinya? Oke, nanti saya akan berusaha untuk mencapai kompetensi. Yang pertama itu adalah sebagai pendengar aktif. Baik. Yang kedua, saya akan berusaha untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan sebisa mungkin diusahakan nanti di akhirnya bahwa ada rencana tindak lanjut yang tercapai dari coachingnya. Mantap sekali. Lalu bagaimana prinsip yang ingin Ibu observasi? Apakah kemitraan atau kreatif atau memaksimalkan potensi nih? Oke, mungkin 2 saja ya Bu Yunita. Yang itu? pertama adalah kemitraan. Oke. Yang kedua adalah solutif. Jadi terakhir nih, indikator ketercapaian dari proses coaching yang ingin Ibu maksimalkan dan dapatkan di akhir adalah bagaimana di kemitraan ini kita adalah sejajar. Oke, Tidak bagus ada sekali. yang lebih tinggi, kita adalah setara. Jadi kita akan menemukan solusi bersama. Oke, bagus. Itu. Terus yang kedua indikatornya kan solutif. Iya. Berarti nanti dari coachee akan menemukan sendiri dari permasalahannya dengan sharing yang kita lakukan. Oke, keren. Sudah siap Ibu? Insya Allah sudah Bu Yunita. Oke, demikian dulu ya proses pra-supervisi kita. Semoga nanti coachingnya dengan Bu Nurul ya kalau nggak salah berhasil dan lancar bisa menemukan solusinya. Terima kasih Bu Yunita. Iya, sama-sama Ibu. Oke. Lancar, sukses. Kita Sehat. panggil Bu Nurul. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Nurul. Sudah Iya. siap untuk coaching? Insya Allah sudah siap. Sehat Bu Nurul. Alhamdulillah
sehat Bu Yum. Bu Yum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Monggo Bu Nurul, duduk yang enak dulu ya Bu Nurul. Iya Bu Yum, terima kasih. Oke. Maaf ini ya Bu Yum, jadi mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Bu Nurul. Dan kemarin kan kita sudah janjian. Iya. Kalau hari ini kita akan meluangkan waktu bersama. Alhamdulillah. Oke, bagaimana Bu Nurul? Iya, Apa yang bisa kita sharingkan di sini? Jadi gini Bu Yum, saya ada unek-unek gitu, ada permasalahan di anak didik saya di kelas 10. Oke. Jadi waktu masuk tahun ajaran baru kemarin, itu saya kan biasanya ngajar kelas 12 ya Bu. Nah untuk tahun ini kebetulan saya ngajar kelas 12 dan juga kelas 10. Nah ini sesuatu hal yang baru sih bagi saya ya Bu. Jadi saat saya awal masuk itu di kelas 10, itu waktu itu saya sedang menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang eksponen. Dimana sebenarnya materi eksponen ini nanti harapannya adalah bisa mencapai sampai dengan sifat-sifat eksponen gitu. Nah, ternyata ketika saya baru mengenalkan apa itu pangkat, kemudian konsepnya bagaimana, itu anak-anak hampir mayoritas itu belum paham Bu, jadi masih ketuker-tuker gitu loh Bu, antara konsep perkalian, perpangkatan itu masih ketuker-tuker gitu. Saya waktu itu berpikirnya adalah ini apakah mereka karena konsepnya memang belum mendapatkan atau sebenarnya sudah mendapatkan atau lupa gitu ya Bu. Jadi ini yang sebenarnya jadi permasalahan bagi saya. Kenapa? Karena saya katakan ini menjadi permasalahan ya karena bagaimana mungkin saya mau mengajar masuk ke materi eksponen sampai dengan sifat-sifatnya, sedangkan mereka konsep perkalian saja masih tuker-tuker Bu. Oke. Ya, luar biasa sekali berarti kondisi anak-anaknya ya Bu. Luar biasa. Oke, dari yang tadi Ibu sampaikan. Dari permasalahan anak yang Ibu sampaikan tadi, Bu Nurul, dengan pertemuan ini yang Ibu harapkan itu apa? Iya, harapan saya dengan saya bertemu dengan Bu Yum, ngobrol bersama, itu saya bisa mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya tadi, seperti itu. Oke, jadi gini Bu Nurul, mungkin saya mendengarkan ceritanya Bu Nurul tadi, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, kondisi anak-anak Bu Nurul sekarang itu di skala berapa? Kalau bicara atas permasalahan saya tadi ya Bu, berarti lebih ke materi prasyarat gitu ya Bu. Ya penguasaan materi prasyaratnya itu ya mungkin untuk kelas 10 ini bisa di angka 5 Bu. 5 ya Bu Nurul? Karena memang sangat memprihatinkan Bu. Gitu. Satu kelas itu paling yang bisa, artinya konsepnya betul itu paling hanya hitungan jari Bu gitu. Jadi benar-benar jadi paling 5 lah Bu. Oke, di sini berarti Bu Nurul kan sudah memahami kondisi anaknya ya. Berarti kalau saat ini itu adalah di posisi 5. Terus rencana Bu Nurul itu mau meningkatkan di angka berapa? Ya, harapan saya ya meningkat di angka 6 atau 7 lah Bu gitu. Oke, nah untuk meningkatkan ke angka 6 atau 7 itu ada kemungkinan seperti apa yang bisa Bu Nurul lakukan? Ya, saya berpikir begini Bu, kalau saya memaksakan dengan tuntutan kurikulum bahwa begitu masuk kelas 10 langsung saya memberikan materi eksponen sampai dengan sifat-sifatnya, itu kan tidak memungkinkan ya Bu. Sedangkan materi prasyarat aja belum dikuasai. Berarti di sini saya harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid Bu. Karena kan murid belum bisa perkalian, konsepnya masih keliru-keliru, berarti di sini tugas saya. Saya harus memberikan materi prasyarat terlebih dahulu sampai benar-benar mereka paham. Habis mereka paham baru saya masuk ke materi eksponen sampai dengan sifat-sifatnya. Memang sedikit dibilang apa ya Bu, mungkin waktunya akan menyita waktu lama ya Bu, karena seharusnya ya namanya satu pertemuan kita kan biasanya harusnya sudah sampai subbab ini gitu ya. Ada tujuan-tujuan pembelajarannya ini. Nah, karena masih terhalang anak belum paham dengan materi prasyarat tersebut, walaupun sebenarnya materi prasyarat tersebut itu kan harusnya sudah mereka kuasai sejak SD maupun SMP ya Bu. Mungkin ini karena
pandemi mungkin ya Bu ya, jadi membuat efek ke siswa luar biasa berubahnya gitu. Jadi tadi saya perhatikan Bu Nurul sebenarnya sudah tahu kemungkinan yang harus dilakukan gitu ya. Terus hambatannya Bu Nurul juga sudah tahu, waktunya berarti harus lebih, ya enggak? Iya. Nah sekarang kalau dari kemungkinan, hambatannya, peluangnya gitu ya, selanjutnya Bu Nurul itu mau menentukan solusi yang bagaimana menurut Bu Nurul sendiri? Ya, dengan adanya saya menjelaskan materi prasyarat sampai mereka paham, memang ini menyita waktu yang agak lama ya Bu Yum ya. Tidak seperti kalau anak sudah bisa gitu kan, kita cuma persepsi aja gitu kan, langsung lanjut gitu. Nah berarti di sini ada hambatannya adalah di sini saya butuh waktu yang lebih banyak gitu. Ya saya tetap akan berjuang gitu Bu, berusaha bagaimana memaksimalkan sesuai kebutuhan anak. Saya akan melakukan pendekatan juga ke anak gitu ya. Selain itu juga saya akan memotivasi anak, membuat supaya anak itu termotivasi bahwa ternyata banyak hal yang belum bisa diperoleh. Artinya gini Bu, kalau kita bicara KD ya Bu, saya biasa kelas 12 itu pakainya KD, antar KD di matematika itu kan sebenarnya saling berhubungan ya. Nah jadi kalau memang KD sebelumnya belum dikuasai, ya mau tidak mau itu saya masuk ke situ dulu gitu, baru bisa lanjut ke KD berikutnya. Bagus sekali sudah rencananya Bu Nurul. Tapi gini Bu Nurul, kira-kira Bu Nurul akan menerapkan solusi itu, Bu Nurul mau terapkan kapan? Iya, karena sekarang sedang PSAS ya Bu, jadi akan saya terapkan di semester berikutnya, insya Allah ya. Karena kebetulan kemarin saya juga cuti Bu, jadi habis itu saya cut off 3 bulan gitu, ini baru masuk. Kira-kira nanti semoga lebih semangat ya Bu Nurul. Insya Allah. Kira-kira nanti untuk menjalankan rencananya Bu Nurul itu siapa saja yang Bu Nurul akan libatkan atau yang bisa membantu Bu Nurul? Ya, mungkin saya nanti akan, kalau seandainya saya kurang waktu gitu ya Bu, saya akan menambah waktu di luar jam, berarti saya nanti akan koordinasi dengan pihak kurikulum. Pertemuan atau pembicaraan kita tadi, Bu Nurul itu sudah menemukan apa coba dari pembahasan kita yang sebentar ini, apa yang sudah Bu Nurul dapatkan? Dari obrolan kita yang sebentar ini, yang saya dapatkan, saya jadi punya ide Bu, punya ide atas solusi lah ya, punya solusi atas permasalahan yang saya ceritakan tadi terkait dengan kemampuan anak di materi prasyarat yang belum mumpuni. Bagaimana? Sudah lebih lega sekarang Bu Nurul? Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Yum atas waktunya. Sama-sama. Saya jadi nggak sabar menunggu semester depan. Semoga nanti dilancarkan ya Bu Nurul. Amin. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Nurul? Sudah Bu. Semoga berhasil ya. Terima kasih. Bu Yum bisa minta waktunya sebentar? Boleh Bu Yunita, monggo Bu Yunita. Bagaimana Bu Yunita? Baik, kita akan mereview hasil proses coaching Bu Yum tadi ya. Oke Bu Yum, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu. Sepertinya tadi saya lihat percakapannya sangat menarik, menyenangkan, dan terlihat kenyamanan antara coach dan juga coachee. Nah, kira-kira Bu Yum selama proses coaching tadi, indikator ketercapaian apa sih yang sudah dicapai selama proses coaching dengan Bu Nurul? Ya, tadi saya mencoba untuk melakukan yang pertama adalah sesuai indikator yang ingin saya capai, yaitu pendengar aktif. Maka saya terlibat penuh tadi ketika coach lagi menyampaikan permasalahannya. Terus untuk menemukan solusi, tadi saya sudah mencoba untuk melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga terbukti tadi coach sudah bisa menemukan solusinya. Begitu Bu Yunita. Betul sekali. Iya, tadi saya juga lihat ternyata sangat mulus ya
Alhamdulillah saya juga ikut senang Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan rencana yang Ibu ceritakan saat supervisi sebelumnya. Oke, tapi di sini sebelum kita mengakhiri saya ada beberapa catatan selama proses coaching ya Ibu. Alhamdulillah catatannya ini hampir semua positif. Yang pertama, di awal percakapan Ibu Yum sudah berhasil menanyakan tujuan dari Bu Nurul nih, mau coachingnya mau apa. Oh ternyata dia punya permasalahan yang ingin diselesaikan. Yang kedua, Bu Yum juga sudah berhasil mengarahkan Bu Nurul sebagai coaching untuk mengidentifikasi masalah-masalahnya apa saja. Ternyata ide kreatif, critical thinking Bu Nurul itu bisa keluar dengan pancingan-pancingan dari Ibu Yum. Bagus sekali. Yang ketiga, Bu Yum juga berhasil menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Nurul. Itu sudah sangat bagus Bu, luar biasa. Dan di sini Bu Yum juga bisa berhasil menemukan rasa tanggung jawab dan komitmen dari si coach tersebut. Nah, yang pertama, Ibu sudah fokus dan present selama diskusi tadi, makanya bisa tektoknya nyambung sekali. Yang kedua, aktif memberi pertanyaan terbuka dan juga berbobot untuk coach. Selamat Bu Yum sudah melakukan proses coaching dengan baik. Terima kasih Bu Yunita. Saya jadi belajar banyak nih dari Bu Yunita. Keren sekali Bu Yum pokoknya. Kira-kira terakhir Bu Yum, kompetensi yang akan Ibu kembangkan setelah Ibu bisa melakukan proses coaching dengan alur Tita ini dengan baik itu apa? Ingin lebih apa gitu? Oke, jadi setelah melakukan proses tadi, yang ingin saya kembangkan ke depan adalah yang pertama, saya akan belajar lebih banyak untuk bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu aja Bu Yunita. Luar biasa Bu Yum. Semoga kedepannya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Oke.